Mati deh. Enggak sama matiin dia jalan. Awas rusak nanti dah. Masukin aja. Hah? Dikeluarin aja. Tapi mati tuh agitatornya. Mati dok. Dok. Nggak ada yang nyangkut tuh? Nggak ada yang nyangkut itu? Kena prank. Jadi ini roster agak kolot, dia nggak tahu ini kalau mesin bisa diatur kontrolernya pakai Android. Jadi mesin ini udah bisa terkoneksi ke Android. Nih settingannya kayak gini kontrolernya. Jadi dia panik sendiri. Gimana muka paniknya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan pada baik-baik aja ya. Oke, seperti yang aku bilang tadi, pada video kali ini ada sesuatu yang spesial karena di sini aku bakal nunjukin ke kalian bagaimana cara aku mengoperasikan mesin menggunakan controller Android. Jadi mesin ini aku kontrol menggunakan handphone. Dan aku akan pantau monitoring suhunya melalui handphone juga. Mungkin kalian belum pernah ada yang lihat atau mungkin sudah ada yang lihat, tapi di sini aku bakal sharing lagi lebih jauh bagaimana sih sistem mesin yang menggunakan controller Android dan monitoring Android ini. Karena ini masih langka ya yang seperti ini. Mungkin ini akan menjadi referensi buat kalian juga. Oke, pokoknya ikutin aja terus video ini. Aku bakal mulai ngerosting dengan menggunakan controller Android. Oke, ini dia aplikasinya. Nah, kurang lebih seperti ini penampakan aplikasinya ya. Dia ini sederhana banget karena ini juga custom ya. Ini buatan kita juga di sini. Dan di sini kalau aku jelasin dulu, di sini kita bisa ngelihat monitoring untuk suhu drum, suhu bins. Ini ada untuk koneksi Bluetooth-nya. Ini untuk disconnect. Ini ada start, stop, reset untuk timer. Ini ada untuk on drumnya, ada untuk on airflow drumnya, ada untuk on off agitator dan on off cooling bins. Nah, ini untuk controllernya di sini semua, untuk monitoringnya ada di atas. Nah, kurang lebih seperti ini aplikasinya. Gimana kalian sebelumnya udah pernah lihat belum? Oh ya, ini mohon maaf ya kalau suaranya agak kurang jelas mungkin karena di sini lagi posisi hujan yang sangat deras banget. Tapi berhubung aku pingin banget nih nunjukin ke kalian mengenai mesin roasting untuk controller Android ini, ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan ini suaraku nggak terganggu ya karena hujan. Oke, ini posisi aplikasi sudah aku siapin. Sekarang kita saatnya untuk connect dulu ke mesin ya. Ini kita cari Bluetooth-nya, ini ada CRL 3000. Oke, statusnya sudah connect. Kita akan coba dulu. Ini pantau sekarang untuk suhu drumnya ada di 97 derajat, suhu bins-nya 60 derajat ya. Nah, coba kita akan cocokkan dengan yang ada di panel. Kira-kira ini real time nggak ya? Bentar aku akan liatin ke kalian. Oke, ini kita akan cocokkan dulu ya. Ini agak gelap karena ininya brightness-nya kita harus turunkan supaya angka-angkanya kelihatan. Ini kalau kita lihat yang ada di handphone 90. Nah, sekarang antara 90 derajat dan yang di panel juga 90 derajat. Ya kan? Sudah kelihatan kan? Nah, sekarang kalau yang di panel ini yang di handphonenya 83 derajat dan yang dia di panel juga 83 derajat. Oke, ini berarti sudah menunjukkan bahwa dari Android ya, dari smartphone kita ke panel kontrol sudah terkoneksi dengan baik. Oke, ini sekarang untuk ininya ya, kita coba dulu untuk controllernya. Ini kita tes dulu di agitator. Oke, ini agitator sudah on. Kita coba off. Oke, sekarang kita coba untuk coolingnya. Ya, ini memang nggak terlalu kedengeran ya suara cooling. Oke, cooling udah nyala. Sekarang untuk memulai proses roasting kita akan nyalakan drum dulu on, airflow dinyalakan. Oke, sekarang kita lihat dulu drumnya.
Ya, ini drumnya sudah muter ya. Oke. Berarti drum sudah muter, tandanya proses roasting sudah bisa mulai kita lakukan. Sekarang ini kita akan hitting dulu ya. Hitting dulu, nanti kita akan charge-nya berapa, nanti aku akan kasih lihat ke kalian. Oke, ini kita hitting dulu ya. Nyalain apinya. Oke, api sudah nyala. Sekarang kita pantau untuk suhunya di sini di Android ya. Jadi sekarang keren nih, kita akan memantau suhunya di Android. Ya. Nah, dan kerennya lagi nih, sekarang roster yang satu ini sudah bisa nggak budat lagi. Kemarin dia kurang update. Kalau ternyata mesin ini bisa pakai Android. Kemarin kita sempat prank ya. Ya mungkin buat teman-teman juga yang nggak tahu, ya mungkin kaget juga sih melihat mesin bisa gerak sendiri tanpa disentuh. Ternyata semuanya dikontrol melalui Android ini ya. Ya ini memang produk baru kita, ini yang keren banget di sini. Dan ini asli buatan lokal ya mesinnya. Oke, sekarang kita pantau aja mesinnya ini untuk kenaikan suhunya. Ini udah mulai naik pelan-pelan 90. Jadi di sini sekarang lagi hujan, memang cuaca agak dingin. Kita butuh waktu mungkin 1-2 menit lebih lama dari heating yang biasanya. Ya di sini memang aku harus dibantu karena supaya aku bisa fokus ini untuk ngontrol melalui Android. Nah sekarang saatnya kita charge temp di 180 ya, 180 derajat. Oke, ini beansnya udah masuk. Oke, ini beans udah masuk dan proses roasting sudah berjalan. Ya, timer kita udah on kan. Nah, ini timernya udah jalan. Sekali lagi mohon maaf nih buat teman-teman semua kalau suaranya agak kurang jelas ya. Karena di sini sekarang lagi hujan deras banget. Jadi ya mudah-mudahan bisa bisa jelas didengarkan. Ya ini kita langsung aja lanjut proses roasting. Ini begitu beansnya masuk, suhu beansnya langsung drop sekarang di 98 derajat nih, 97 drop, dan time roastnya masuk di 40 sekian detik. Nah ini keunggulannya ketika kita ngerosting menggunakan Android ini, kita nggak harus ngelihat ke panel ya. Jadi semua kontrol bisa kita pantau dari handphone. Nah gimana nih menurut kalian? Kira-kira kalian pernah nggak sebelumnya menemukan aplikasi yang seperti ini dengan sistem Android? Kalau pernah, info dong, share, kalian bisa tulis di komen ya. Oke, ini proses roasting sedang berjalan. Sebentar lagi kita masuk di 1 menit 30 detik waktunya untuk turning point. Ya ini sebenarnya udah turning point sih ya. Ya ini udah turning point. Sekarang suhu bean sudah naik ke 100. Dan untuk informasi, ini yang kita roasting adalah Robusta seberat 1 kg. Ya ini proses roastingnya terus berjalan dan kita tetap kontrol melalui handphone ya. Nggak apa-apa, biar roasternya nanti kontrol di panel manualnya di bawah. Ya ini udah masuk menit kedua. Nah ini masuk menit kedua, beans suhu beans 113 derajat Celcius. Oke, kita akan terus lanjutkan prosesnya. Nanti kalian juga bisa ngelihat bagaimana hasil akhirnya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini udah masuk menit kelima dengan suhu 159 derajat. Nah, pada proses seperti ini ya, fase-fase seperti ini biasanya bean sudah masuk ke yellowing. Coba kita lihat, benar nggak sudah masuk ke yellowing? Ya, ini udah masuk fase yellowing ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang sudah masuk menit ke-5:41, suhu 162 derajat.
Kebetulan di sini kita pakai untuk ini ya, untuk trik complex roast supaya kita ngejar untuk rasa yang balance. Jadi robusta yang kita roasting ini adalah robusta natural. Jadi robusta natural ini kalau di roasting dengan trik complex roast, dari sisi flavornya dia bisa lebih ngangkat ya, lebih tebal. Dan uniknya lagi di sini yang natural ini, yang khusus beans yang aku roasting, dia punya cita rasa gula aren yang cukup kuat. Jadi ketika kita roasting di level medium dengan trik complex roast, cita rasa gula arennya itu makin kencang, gula aren coklat, dan dia ada sedikit aroma nangka yang cukup segar ya. Oke, sekarang kita lihat di sini sudah masuk menit ke-6, 6.50 sekian dengan suhu bin 167 derajat. Oke, sekarang kalau kita lihat di sini sudah masuk menit ke-8, 30 sekian detik dengan suhu 172 derajat Celcius. Ya, ini sudah masuk ke Maillard reaction ya. Jadi fase Maillard ini adalah proses di mana terbentuknya karamelisasi yang ada di dalam biji kopi. Nah, di sini kita usahakan ketika sudah masuk menit ke-9, sekarang 9, usahakan airflow sudah mulai kita agak besarkan, karena robusta ini rentan terhadap asap ya, karena robusta ini menghasilkan asap yang cukup banyak dibandingkan arabica. Oke, sekarang kita airflow besarkan sedikit. Tadi kita pakai 55, sekarang dibesarkan ke 65. Oke, kita naikkan dulu airflow-nya jadi 65%. Oke, sudah. Untuk menghindari smoky, memang airflow saat masuk menit ke-8, 9, dan 10 itu harus dibesarkan ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ini sudah mau masuk menit ke-10 dengan suhu bin 174. Oke, gimana hasilnya? Kita coba lihat. Ini hasilnya sudah mau di light to medium. Oke, kelihatan nggak nih? Ya, kurang lebih seperti ini nih, mau di light to medium ya. Dia sudah light roast, masuk di level light roast. Oke, ini kalau kita lihat sudah masuk menit ke-16 mau ke-17 dengan suhu 204. Dan kalau dilihat dari levelnya sudah masuk ya, sudah masuk. Ini nggak terlalu jelas karena ada lampu ya, kurang lebih begini ya. Ini sudah masuk dan sekarang saatnya kita nyalakan agitator dan airflow coolingnya ya. Nah ini oke, sekarang kita nyalakan airflow cooling, kita on kan dulu, dan agitator kita on kan ya, sudah muter. Nah ini enaknya nih, tinggal kita off, kita on semua dari handphone. Oke, ini udah semua udah on, agitator on, cooling sudah on. Saatnya kopi bentar lagi kita akan keluarkan. Oke, ini kita akan nunggu di level yang pas. Oke, sepertinya udah pas ya kayaknya ya. Sekarang kita finish dan kita akan keluarkan. Kita finish di suhu 206, mungkin di 207 lah ya. Nah ini udah masuk 207 di menit ke-17 sekian ya, tepatnya di menit 18 dengan suhu 206,5. Oke, finish ya. Saatnya kopi kita keluarkan. Wow, hasilnya cakep banget. Coba lampunya diarahin biar bisa dilihat. Wih, ya hasilnya. Hasil roastingan kita menggunakan controller dan monitoring dari Android. Nah, jadi monitoring menggunakan Android ini mempermudah kita ya untuk memantau
dan mengontrol mesin roasting. Agak silau. Ya ini, oke, aku bakal kasih lihat kalian dari dekat. Ya kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Wih, cakep banget. Jadi kita lebih presisi ya memantau suhunya. Kita bisa mantengin terus melalui smartphone kita. Gimana nih respon kawan-kawan atau tanggapan teman-teman semua mengenai teknologi yang menggunakan Android system? Wah, tolong ya, aku minta komen kalian, bagaimana respon kalian menanggapi teknologi yang seperti ini. Apakah ini keren, apa nggak keren, apa mungkin ada masukan yang lain? Tolong aja tulis di komen, nanti kita diskusi. Nah, ini dari dekat ya. Oke, semoga ini video dapat memberikan kalian inspirasi dan referensi baru ya, terutama buat teman-teman yang mendalami roasting. Oke, mantap ya. Oke, segitu dulu ya video kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah aku jelasin ke kalian tadi mengenai controller Android untuk mesin roasting ini cukup jelas. Tapi buat teman-teman semua yang kurang jelas, kalian bisa tanya aja di komen. Oke, mudahan ini menginspirasi kalian semua. Dan terutama buat roaster pemula, ini akan menjadi penyemangat kalian ya. Ini spirit kalian yang luar biasa. Oke, buat yang belum subscribe channel Sisi Lain Kopi, jangan lupa untuk subscribe channel Sisi Lain Kopi ya. Karena supaya kalian gak ketinggalan info-info mengenai seputar dunia kopi. Oke, segitu dulu. Mudahan kita sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.